Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Setrong. Podcastnya emak-emak yang setrong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Sebelumnya saya rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai! Kembali lagi di podcast Emak Setrong, podcastnya emak-emak yang setrong, kinclong, dan cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Baik, kali ini kita berada di segmen Emakku Dokterku. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber kece dari Indonesia Menyusui, yaitu Mak Bonita, Ade Bonita. Halo Mak Ade Mak siapa nih panggilnya? Mak Bonita Ade atau Mak aja Ade? biar gampang. Oke siap, Mak Ade, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Mak Ade. Gimana anak-anaknya udah aman? Sekarang lagi diinsikan dan diasuh oleh bapaknya. Oh ini ya berganti tugas ya. Alih profesi dulu Alih bapaknya sekarang. profesi ya dong harus saling support, saling bantu ya Mak ya. Sepakat banget. Nah, oke. Kayaknya sebelum kita memulai pembicaraan kita malam hari ini, Cile, Mak Bonita sebaiknya memperkenalkan diri supaya emak-emak setrong yang ada di luar sana pada kenal dulu nih. Boleh. Nah, singkat aja kali ya, Mak ya. Oke, siap. Untuk Mama sendiri sebenarnya sih Bonita Cindy Victoria Pele, cuman lebih dikenal dengan panggilan Ade. Oh, jadi Bonita Pele ini by the way nama asli? Betul sekali, Mak. Oh, kirain nama Instagram gitu, Mak. Enggak, itu nama asli sebenarnya. I see. Terus istri dari satu orang suami, ibu dari 6 orang anak. Wow, strong ya, strong. Ya, wajib strong dan wajib waras. Benar. Oke. Kegiatan sekarang sih hanya ibu rumah tangga, palingan sama konseling aja. Ada pendampingan juga di grup Telegram Indonesia Menyusui untuk support ibu-ibu menyusui, sama untuk support di tumbuh kembang anak. Itu aja sih sekarang kegiatannya. Sama palingan ada di organisasi, ada di organisasi lain, ada di Perinasia sama di IKMI. Perinasia itu Bergerak di bidang yang sama atau berbeda? Iya betul. Kalau untuk IKMI sendiri Ikatan Konselor Menyusui Indonesia, jadi di situ masih sama ya. perkumpulan untuk konselor-konselor dari seluruh daerah di Indonesia lah gitu. Itu aja sih aktivitasnya kalau sekarang. Sama ya sudah pasti ya urus anak dan suami, itu aja. I see. Nah Mak, pengen tahu dong sejarah, kan Mak ini foundernya dari Indonesia Menyusui ya. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana cerita mendirikan Indonesia Menyusui dan kenapa Mak sampai bisa mendirikan si Indonesia Menyusui ini. Jadi sebenarnya itu dari 6 anak ini sebenarnya itu tadi awalnya banget. Saya itu nggak niat punya anak lagi. Jadi waktu anak keberapa tuh? Anak keempat. Anak keempat rasanya oke, sudah cukup kali ya 2 laki 2 perempuan. Tapi ternyata setelah 2 tahun lebih, loh kok positif. Nah di situ akhirnya pengen nih 4 anak ini kan gagal nih nyusuin, eksklusif pun tidak gitu. Nah dari situ begitu pas anak kelima niat banget pengen bisa nyusuin, tapi gimana sih caranya gitu. Akhirnya anak kelima lahir dengan berbagai tantangan menyusui yang ternyata nggak gampang ya. Yes, jadi nggak hanya cukup niat ternyata, tapi perlu banget tahu ilmunya seperti apa. Nah di situ saya terkena mastitis karena nggak tahu ilmunya.
Ya. Jadi cuman menganggapnya itu hal yang wajar, tapi ternyata tidak. Payudara lecet itu wajar, tapi ternyata itu tidak wajar gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya cari komunitas menyusui. Waktu itu saya sempat ikut salah satu WAG juga tentang supporting ibu-ibu menyusui. Di situ akhirnya saya tertarik sama yang namanya ASI dan menyusui. Ternyata ilmunya ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Di situ akhirnya saya tergerak untuk bikin perkumpulan juga. Saya ngambil pelatihan untuk konseling menyusui dan untuk tata laksana menyusui. Akhirnya terbentuklah ini tahun 2017 waktu itu. Oh, 2017 ya? Ya, masih baru sebenarnya. Cuman dulu itu karena pemikirannya kan saya orang Bandung gitu, jadi bikinnya oke lah Bandung menyusui aja deh gitu. Tapi ternyata makin kesini, anggotanya nggak hanya dari Bandung. Iya. Dari seluruh Indonesia ada atas pertimbangan itu dan masukan dari para member, akhirnya digantilah jadi Indonesia Menyusui. Gitu ceritanya, Mak. Mantep banget ya. Begitulah kurang lebih. Oke, sekarang kita masuk aja nih kali ya ke materinya. Kan kita pengennya ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari direct breastfeeding dan ASI perah gitu. Memangnya apakah susu yang dihasilkan melalui mekanisme sedot langsung, dan kan sekarang nih kalau ibu-ibu bekerja biasanya pada nyetok asip ya disebutnya. Iya, nah ini tuh kandungan gizi dan lalalanya ini sama atau enggak sih gitu. Coba mulai dari mana ya? Mungkin pengertiannya kali ya, dari direct breastfeeding dan juga ASI perah. Boleh. Dimulai dari Jadi dimulai aja dari situ ya. Oke, boleh. Untuk DBF sendiri atau direct breastfeeding atau menyusui langsung dari payudara ibu, sebenarnya itu yang paling baik. Gitu. Kenapa sih paling baik? Karena manfaat yang didapat itu sangat-sangat banyak, nggak hanya untuk bayi, tapi buat yang punya gentongnya nih, yang punya pabrik susunya, itu juga bermanfaat banget ternyata. Gitu. Jadi untuk direct breastfeeding sendiri ya artinya lebih ke sana ya, lebih ke menyusui bayi secara langsung dari payudara ibu. Kalau untuk ASI perah sendiri sebenarnya itu hanya sebagai penunjang. Jadi boleh nggak sih anak dikasih ASI perah? Kapan sih anak dikasih ASI perah? Itu nanti akan dibahas juga mungkin ya. Tapi kita bahas satu-satu dulu mungkin. Kalau untuk ASI perah sendiri intinya lebih ke untuk penunjang dan suplementasi kedua setelah menyusui langsung, setelah DBF lah tadi ya, itu. sekunder. Iya betul gitu. Jadi nggak ada kewajiban apalagi buat ibu yang full sama bayinya selama 24 jam dan tidak ada masalah payudara pada saat fase menyusui, itu tidak ada kewajiban untuk melakukan pemerahan. Iya. Begitu sebenarnya. Muncul pertanyaan. Gimana kalau misalnya hiperlaktasi? Kan kalau hiperlaktasi sebenarnya gini. Sebelum jawab yang itu ya, ini lumayan rada panjang, jadi dari awalnya dulu kita harus ngerti dulu proses produksi ASI. Oh gitu, gimana tuh? Untuk prinsipnya sendiri, produksi ASI itu kan supply by demand. Di mana ada permintaan, maka payudara akan terus menghasilkan ASI. Nah, kalau misalnya dia udah oversupply nih, terus kita perah atau kita pompa, itu akan lebih oversupply. Gitu. Jadi kalau misalnya oversupply, apa yang terjadi? Boleh diperah, boleh saja. Cuman dampaknya apa? Dampaknya ya produksi ASI otomatis akan jauh lebih banyak.
Karena apa? Karena permintaannya juga jauh lebih banyak. ASI yang dikeluarkan dari payudara jauh lebih banyak. Alhasil payudara akan lebih banyak menghasilkan ASI. Jadi sebenarnya kalau untuk yang hiperlaktasi nggak perlu diperah, cuman kasarannya lebih baik ditampung aja sih gitu. Ditampung Kecuali tuh kalau gimana maksudnya? kadang kalau bahasa emak-emak sekarang nih LDR nih ya. Ketika si oksitosin lagi bekerja sempurna, tiba-tiba ASI kan suka netes-netes Oh nih. iya. Nah, Benar-benar. kita tampung aja gitu. Oh, Jadi iya. nggak perlu kita paksa keluar. Nah, untuk yang hiperlaktasi ini juga terkadang memang menyulitkan untuk bayi melekat pada payudara ibunya. Nah, itu boleh diperah, tapi nggak perlu diperah sampai benar-benar kosong. Jadi cukup yang 3-5 menit sebelum disusuin ke bayi, keluarin dulu sedikit. Biar apa? Biar payudaranya lebih lentur, lebih lembek, jadi bayinya lebih gampang untuk nyusunya. Gitu. Gitu ya. Oke. Sebenarnya udah menjelaskan pengertian dari ASI perah sendiri ya tadi ya. Ini udah include. Oke. Terus apa nih dari Mbak Bonita ada? Kayaknya udah nyiapin materi. Kalau untuk manfaat mungkinnya kita ke manfaat. Oke, manfaat. Misalnya manfaat menyusui. Banyak banget nih yang istilahnya hanya tahu setelah melahirkan kita masuk ke fase di mana kita menyusui bayi. Tapi kadang begitu ditanya keuntungannya apa sih menyusui itu? Kalau untuk bayinya sendiri, biar gendut. sebenarnya dari untuk kita menyusui secara langsung kita DBF nih ke bayi, itu udah otomatis bayi dapetin zat gizi yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dari kadarnya, dari komposisi yang sampai detik ini pun kita nggak tahu apa aja sih sebenarnya yang lagi butuh tubuh, yang dibutuhin sama tubuh. Nah, ASI itu akan terproduksi sesuai dengan apa yang tubuh bayi butuhkan. Oh itu gitu. Pertama. Dia menyesuaikan banget berarti ya. Betul. Untuk yang keduanya, ASI itu sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Jadi jarang banget bisa dibilang nggak ada bayi ASI yang sembelit. Bayi ASI memang lebih jarang untuk buang air besar, tapi itu bukan berarti bayinya sembelit. Oh gitu. Lebih banyak kasus bayi ASI yang tidak BAB itu dikarenakan ASI benar-benar terserap sempurna. Alhasil tidak ada sisa pembuangan yang harus dibuang jadi feses gitu. Tapi aku jadi pengen nanya lagi. Boleh lanjutkan. Kan kebetulan emang nggak ngalamin SUFOR ya. Aku nggak, maksudnya sekarang lagi anak kedua sih, dan lagi proses ASI memang karena dia masih 4 bulan. Nah, lagi seru-serunya tuh. Gimana? Lagi seru-serunya tuh 4 bulan. Iya benar. Seru ini nangis ya. Nah, anak pertama nih kebetulan memang ya alhamdulillah kemarin lulus lah gitu ASInya. Jadi aku nggak tahu fase-fasenya susu formula gitu. Apakah yang tadi Mbak Bonita jelaskan itu kayak sembelit itu tuh sering terjadi ya memangnya pada kasus anak-anak yang mengkonsumsi susu formula tadi? Sering. Karena aku nggak ngalamin gitu. Sering. Oh gitu ya? Itu sangat sering terjadi untuk bayi yang mengkonsumsi susu formula. Gitu. Jadi masalah pencernaan bagi bayi yang minum susu formula itu nggak hanya tentang sembelit, gitu. Jadi kalau di pencernaan bayi itu yang minum susu formula selain sembelit rentan juga untuk diare ke depannya. Oh, rentan diare ya. Betul. Karena bakteri-bakteri yang ada di sana. Jadi banyak nih akhirnya saya sedikit bahas tentang SUFOR ya, Mak ya. Iya, it is okay. Karena masih relate ya.
Jadi SUFOR ini banyak orang yang bilang kenapa menganggap bahwa SUFOR dan ASI sama baiknya. Padahal sama sekali tidak. Itu ASI dan SUFOR itu jauh berbeda. Kalau misalnya saya mau bicara kasarnya nih ya, kasarnya ASI ibu kandung adalah air susu yang memang diciptakan untuk mamalia jenisnya manusia. Mamalia jenis. Dan untuk SUFOR, betul kan Mak? SUFOR sendiri istilahnya itu dari susu sapi. Yang jelas-jelas diperuntukkan untuk anak sapi sebenarnya. Itu kenapa istilahnya perbedaan anak SUFOR. Kebetulan saya punya anak yang full SUFOR dan anak yang full ASI dan anak yang mix ASI plus SUFOR gitu. Udah ada ini ya pengalaman ya. Ya, saya ngerti banget, ditambah lagi waktu saya penelitian dan saya ikut pelatihan dan ternyata apa yang saya dapat ilmunya itu memang terjadi di anak-anak saya. Oh, terjadi ya. Betul. I see. Jadi dari masalah tumbuh kembangnya itu untuk anak SUFOR sendiri berbeda dengan anak ASI. Dari perkembangannya, kalau anak ASI step-stepnya itu tepat sesuai. Kalau anak SUFOR itu nggak sesuai. Jadi misalnya nih umur kasarannya umur berapa ya? Contoh anak saya deh, saya nggak akan ngambil contoh anak-anak lain. Anak saya yang tanda kutip anak sapi gitu. Dia umur 7 bulan itu dia sudah jalan. Tanpa dibimbing, tanpa dibantu, tanpa diajarkan. Bukankah itu baik? Enggak. Tidak, ternyata. Oh gitu. Betul. Jadi udah jalan sana cepet banget. Nah, itu. Terus dari daya tahan tubuh yang saya rasain banget, anak saya yang full ASI dan anak saya yang full SUFOR, itu daya tahan tubuhnya jauh berbeda. Oh gitu. Sampai sekarang udah 6 tahun pun dia sering sakit ya, misalnya ada yang flu atau common cold sedikit aja dia udah gampang banget ketularan. Asmanya pun lumayan ya berat itu. Gitu. Jadi dari situ paling kelihatan banget gitu. Jadi dan beda kayak misalnya anak ASI, dia akan mengalami yang namanya percepatan pertumbuhan, percepatan perkembangan. Di anak SUFOR tidak mengalami. Percepatannya ini seperti apa, Mak? Kayak misalnya percepatan pertumbuhan. Biasanya sih dikenalnya growth spurt ya. Kalau enggak GS biasanya orang-orang bilang. Kalau pada bayi ASI ada di usia-usia tertentu, dia akan mengalami yang namanya dalam waktu 3-4 hari, dia akan menyusu terus-menerus kayak nggak kenyang-kenyang gitu. Sampai muntah kadang. Bukan gumoh, tapi muntah, bener-bener muntah yang... Iya, anakku suka gitu. Nah, udah gitu, udah selesai muntah, terus dia masih minta nyusu lagi, minta nenen lagi gitu kan. Oh, itu namanya growth spurt. Oh iya. Itu percepatan pertumbuhan. Dan nanti setelah 3-4 hari itu, dia akan lebih banyak tidur. Dia akan lebih banyak tidur, kayak untuk nyusu aja, dibangunin aja kayaknya susah banget. Nah, itu dia lagi mengalami yang namanya fase percepatan pertumbuhan. Normal, sangat normal pada bayi ASI, pada bayi SUFOR itu tidak dialami. Terus kayak percepatan perkembangan juga sama seperti itu. Biasanya kalau orang Sunda tuh kadang suka bilangnya lagi indah kali ya, kayak misalnya lagi diare yang fesesnya kayak gigi cabe. Nah, kalau dari bahasa medisnya itu sebenarnya lagi percepatan pertumbuhan, Wonder Week. Nah, pada bayi ASI juga akan mengalami hal itu. Jadi kayak yang tiba-tiba bayinya rewel tanpa sebab nih, jam tidurnya keganggu, terus kayak maunya nyusu terus. Tapi ada juga beberapa bayi yang malah nggak mau nyusu, maunya cuma digendong aja terus. Nah, itu biasanya pada bayi ASI akan mengalami hal seperti itu, dan itu sangat-sangat wajar dan sangat-sangat normal. Pada bayi ASI nggak mengalami. Saya pun kaget waktu itu, ini kenapa anak saya kok nggak mau nyusu, anak saya begini, anak saya gitu. Begitu tuh, oke, baiklah, ternyata saya yang setelah punya anak sekian banyak baru tahu, ternyata. Aku juga udah punya anak 2 baru tahu nih.
Memang banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang Ini masih miss ya. ya Harus ikut pelatihan nih. Benar. Oke. gitu. Jadi itu keuntungannya untuk bayinya sendiri ya. Jadi dapat zat gizi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhannya. Terus mudah dicerna, mudah diserap juga sama tubuhnya. Terus melindungi terhadap infeksi, baik itu bakteri, virus, jamur, segala macam. Terus kalau untuk ibu dan bayinya sendiri ini untuk memperkuat bonding. Jadi ibu yang menyusui bayinya itu nggak perlu yang kasarannya sering-sering ngegendong bayi untuk ngedapetin bonding antara mereka berdua gitu, nggak perlu, karena dengan menyusui aja otomatis bayi mendapatkan belayan tambahan, mendapatkan sentuhan lebih gitu dari ibunya, otomatis bayi akan lebih nyaman, lebih tenang, dan ternyata itu lebih bikin bayi lebih pintar. Wow, lebih pintar. Ya. Dari bonding ini ya? Iya, betul ternyata. Dan untuk bayi yang mendapatkan susu formula bisa juga untuk dapetin seperti itu, tapi perlu ekstra apa ya? Effortnya lebih banyak betul. ya. Jadi harus benar-benar yang rajin gendong, benar-benar yang skin to skin kontaknya harus benar-benar dibikin. Terus itu ada pengaruhnya ternyata ya? Iya, ternyata. Dan untuk menyusui juga bisa nunda untuk kehamilan. Nah, cuman ini banyak yang salah nih, Mak nih. Gimana? Salah. Pada bilang kan gini, nyusuin bisa loh nunda kehamilan. Terus tiba-tiba ada satu emak-emak yang bilang, apaan nih, orang gua baru juga lahiran 3 bulan gua udah hamil lagi gitu kan. Karena ada yang tiba-tiba kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya menyusui itu dijadikan KB alami itu, kontrasepsi alami itu sebenarnya ada syaratnya. Kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, otomatis menyusui sebagai kontrasepsi alami itu tidak akan bisa gitu. Nah, syaratnya apa nih? Ini penting. Nah, syaratnya ini dari persalinan sampai bayi umur 6 bulan, ibu tidak mendapatkan haid sama sekali. Jadi kalau misalnya bayi umur 2 bulan atau 1 bulan atau nifas itu kan normalnya 40 sampai 65 hari. Iya. Nah, tiba-tiba di hari ke 70 gitu istilahnya pasca melahirkan, si ibu mens nih, nah menyusui menjadi kontrasepsi itu gagal, gugur. Gitu. Itu syarat pertama tuh, Ma. Nah, pertama. Ternyata masih ada. Terus lanjut. Syarat keduanya bayi sama sekali tidak minum sufor, tidak diberikan DOT, tidak diberikan empeng. Walaupun asip? Betul. Wah, gagal dong. Aku udah asip. Nah, itu syarat kedua. Lo emang tahu dari mana bayinya diasip atau enggak coba? Maksudnya dari daya hisap mulutnya itu berbeda. Oh gitu. Itu banyak sih, memang banyak nggak hanya 1-2 ibu yang terkecoh dengan yang namanya bingung puting laten. Tapi aku ngerasa sih, Mak, jadi aku kan kasih asip ini sekali-kali aja sih kalau misalnya ada kegiatan yang harus pergi. Ya daripada dikasih sufor kan, jadi ya asip aja gitu kan. Sekarang kita udah tahu ilmunya lah, bisa asip gitu. Kalau misalnya ditinggal. Memang kerasa waktu anak pertama kan aku nggak ditinggal sama sekali. Apa ya, volume nyusunya itu lebih kencang waktu anak pertamaku gitu daripada anak kedua. Sudah jelas. Nah iya, ternyata ada pengaruhnya ya. Sangat berpengaruh. Jadi anak padahal cuma sekali-kali loh, Ma, nggak sering. Jadi 1 kali anak terkena DOT atau kempeng, itu akan sangat memungkinkan bayi mengalami bingung puting, baik laten maupun bingung puting full, menolak langsung. Nah, itu banyak yang terkecoh memang, dan biasanya
pada kasus yang bingung puting laten ini nanti ibu itu akan merasa dampaknya itu ketika semakin ke sini produksi ASI semakin jauh berkurang dan lama-lama berhenti. Nah, itu juga aku rasain juga loh, Mak, bener. Biasanya bener, sih ya? setelah dikasih dot, terus nanti bingung puting laten, kitanya masih, enggak kok, anak gue masih mau nih nyusu. Tapi lama-lama, kok berkurang ya produksi ASI-nya. Akhirnya beralihlah ke sufor, akhirnya si anak tersapih dengan sendirinya gitu kan, mau nggak mau. Nah, biasanya sih kasusnya karena itu ya, karena cuman sekali kok, nggak tiap hari atau nggak tiap saat dikasih dotnya gitu. Nah, tapi karena mekanisme menyusui melalui dot dan payudara itu kan jauh berbeda. Kalau misalnya pakai dot, bayi kan nggak perlu usaha kasarnya, istilahnya tuh. Jadi ya benar-benar ngandelin gaya gravitasi. Oh gitu. Sedangkan di payudara dia harus nyari, bisa mengasah, istilahnya mengasah refleks menghisap, nggak hanya menelan aja. Kalau pada dot, bayi cukup dengan refleks menelan saja, tidak perlu menghisap. Nah, kalau misalnya anak yang dikasih dot, udah otomatis begitu dikasih payudara, refleks hisapannya akan berkurang. Nah, itu aku rasain bener sih, Ma. Bener. Itu baiknya relaksasi. Relaksasi. Nah, ASI itu jadi bener-bener lebar gitu loh, Mak. Kalau ngebahas ASI itu. Jadi nggak bisa yang cuma satu topik, akhirnya cuman, oke, kita bakal fokus di situ. Enggak. Tapi bakalan beranak cucu gitu sampai cicit kadang. Karena semuanya berkesinambungan. Ember, bener. Ini tadinya mau bahas apa ini jadi Iya kan? relaksasi ya, tapi seru banget ini loh, Mak. Nah, itu tadi syaratnya ya. Syaratnya dilanjut dulu ya. Syarat dulu ya, benar-benar. Coba sebagai syaratnya. kontrasepsi. Jadi tadi yang pertama, ibu tidak mengalami menstruasi atau haid dari usia bayi 0 sampai 6 bulan. Yang kedua, bayi tidak menggunakan dot, kempeng ataupun sufor. Yang ketiga, masih ada ibu yang ketiga itu aktif menyusui antara pukul 11 malam hingga 5 pagi. Nah, jadi kalau misalnya salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, itu akan gagal otomatis. Gitu. Yang paling susah tuh nomor 2 loh menurutku, Mak. Sebenarnya yang paling susah itu kalau saya pribadi yang nomor 1. Apa tuh tadi? Oh, tidak haid. Nah, itu kan nggak bisa dikontrol dong. Nah, itu karena kadang kita nggak tahu nih apa bener nih. Kadang kan nggak sedikit ya emak-emak yang dari nifas langsung ngalamin haid gitu, dan itu nggak tanpa jeda. Oh, ada kita ya? Nggak ada. Jadi kita nggak tahu ini udah masuknya ke haid atau masih nifas nih. I see. Gitu. Tapi akhirnya sih kemarin itu saya sempat ngobrol sama salah satu SPOG. Nifas itu memang normalnya 40 sampai 65 hari. Tapi ada juga yang istilahnya sebenarnya di hari ke-40 dia sudah berhenti nifasnya, tapi di hari ke-41 masih keluar darah, ternyata itu sudah masuknya ke haid, bukan masih masuk masa nifas. Nah, itu yang kadang kita suka kecolongan gitu. Jadi bingung ini udah menstruasi atau masih nifas gitu. Itu nggak bisa dikontrol sih. Nah, itu paling susah makanya. Iya sih, bener ya. Begitu. Susah semua deh kalau gitu. Bener-bener sih kalau misalnya kita mau ASI ini harus niat ya, Mak ya. Iya, niat dan benar-benar harus tahu ilmunya itu seperti apa. Karena walaupun memang ini kegiatan alami, tapi kalau nggak ditunjang dengan ilmu yang tepat, nggak sedikit yang akhirnya gagal. Iya. Gitu. Ditambah lagi kan faktor lingkungan terdekat ya yang sering kali menggagalkan sebenarnya, bukan dari faktor luar sebenarnya rata-rata. Iya. Gitu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Kita lanjut. Manfaat boleh. Siap. Sekarang mau Mas mana nih, Mak?
Untuk keuntungan menyusui lagi ya untuk ibunya Oke. sendiri. Jadi yang tadi saya bilang nih, nggak hanya bayinya aja yang dapat manfaatnya, tapi yang punya gentongnya, yang punya pabriknya juga dapat juga Oh iya, manfaatnya. Jadi benar. bisa melindungi si ibu juga dari penyakit-penyakit yang mematikan. Dan Mematikan? What? iya, contoh kanker payudara itu kan bukan Oh penyakit ya, main-main ya. Nah, diabetes juga Oh diabetes gitu. juga ya? Betul, hipertensi itu juga bisa. Dan yang paling penting sekarang nih, keuntungan dari menyusui adalah meminimalisir pengeluaran. Oh itu bener banget itu. Karena kerasa banget ya, Mak ya. Hari Betul. gini gitu kan. Terus saya nggak pernah beli susu loh. 2 tahun. Nah itu. Maksudnya 2 tahun sebelum anak mengkonsumsi susu yang lain ya. Karena disapih gitu. Jadi itu Nah, sangat-sangat kerasa. Benar-benar. itu sih dari keuntungan menyusui yang ini ya, Didapatkan oleh ibu ya. yang paling kelihatan banget ya, yang paling dirasain banget itu, gitu. Oke, sekarang udah Mak. Sip, lanjut. Lanjut, sekarang tips direct breastfeeding dan penyimpanan ASI yang ideal supaya manfaat ASI sendiri tetap terjaga. Kalau misalnya DBF kayaknya tadi udah diulas banyak ya. Kalau Dan DBF itu sendiri, udah masuk ideal lah ya. sebenarnya DBF ini. masalah DBF sendiri nih banyak banget yang mengalami yang namanya terutama awal-awal ya, hari-hari pertama menyusui itu puting lecet. Oh iya, itu aku pernah Nah, waktu anak pertama. itu ternyata tidak wajar dan tidak normal. Itu sering kali terjadi, biasanya ya faktor pertama karena memang belum pengalaman, faktor kedua karena lingkungan sekitar tidak ada yang menyusui dengan benar. Oh. Gitu. Jadi misalnya nih ibu kita atau istilahnya mertua kita gitu. Nggak ada pengalaman menyusui juga, atau ada pengalaman menyusui tapi posisi perlekatannya salah sehingga akhirnya putingnya lecet juga. Iya. Gitu. Jadi akhirnya begitu kita lecet, wajar dulu mama juga gitu kok, gitu katanya. Sering banget kan kita wajarkan ya. Padahal itu sama sekali tidak wajar. Dan untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu, sebenarnya yang harus dilakukan adalah melakukan 7 kontak dengan konselor menyusui terdekat. Oh, gitu. Kalau misalnya terjadi lecet. Sebenarnya itu dilakukan semenjak bayi belum lahir. Oh iya supaya udah langsung keluar. Soalnya anak pertama aku ngalamin nih Mak, nggak langsung keluar susunya, kan pusing ya. Sebenarnya ASI memang nggak akan langsung keluar. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kan akhirnya kan manjang lagi kan. Jadi produksi ASI sendiri sebenarnya payudara itu sudah memproduksi ASI pada saat kita hamil di usia kandungan 5 atau 6 bulan. Jadi kita hamil 5-6 bulan itu ASI udah ada di payudara, cuman nggak bisa langsung keluar karena tertahan sama hormon kehamilan. Tapi ketika si bayi dan si plasenta sudah lahir, nah itu biasanya nanti dengan sendirinya ASI akan keluar. Prosesnya sendiri sebenarnya kalau untuk yang portus spontan, lahiran normal, itu ASI akan lancar keluar itu kira-kira di hari ketiga. Kalau bayi yang lahir secara seksio, biasanya nanti ibunya ASI-nya itu lancar ya, yang lancarnya keluarnya itu di hari ke-5 sampai hari ke-8. Gitu. Nah, itu fungsinya kita istilahnya konsultasi, melakukan 7 kontak dengan konselor menyusui atau konsultan laktasi gitu. Jadi 7 kontaknya apa aja sih kok sampai 7? Apa sih? 7 kontak itu
Jadi di yang konseling pertama itu dilakukan di usia kehamilan 28 minggu. Oh, ya ampun, sejauh itu. Nah, ya betul. Jadi di situ nanti kita bakalan belajar yang namanya bagaimana payudara memproduksi ASI. Gitu. Nanti usia kehamilan 36 minggu itu mulai kita belajar lagi tentang posisi dan pelekatan menyusui. Terus bagaimana nanti kalau misalnya ASINya susah keluar, gimana apa yang harus di istilahnya diantisipasi, seperti apa yang harus dilakukan. Nah, itu di 36 minggu nanti kita belajar. Terus pertemuan ketiga nanti ketika bayi lahir. Jadi pas bayi lahir ada konselor yang mendampingi. Tujuannya untuk apa? Untuk mendampingi proses IMD. IMD ini sangat penting. Nah, gitu. Jadi itu yang ketiga. Untuk yang keempat, pasca persalinan di tempat bersalin, misalnya hari ke-1 atau hari kedua pasca persalinan. Nah, nanti di situ ada konseling lagi. Nanti dilihat lagi posisi sama pelekatan menyusuinya gimana, sudah betul apa belum, gitu. Terus nanti di hari ke-7, itu yang kelima ya, pertemuan kelima, itu waktu bayi berusia 7 hari. Untuk yang 7 hari, kenapa di 7 hari nanti kita ada konseling lagi. Nah, itu biasanya untuk melihat sesuai nggak nih si berat badannya. Kan biasanya bayi kan bakalan turun dulu nih nanti berat badannya. Biasanya turunnya itu normalnya nggak lebih dari 7% dari berat lahir. Nah, kalau misalnya lebih, apa yang salah? Apakah proses menyusuinya yang salah? Di mana salahnya? Apakah waktunya yang kurang tepat, durasi maksudnya? Apakah posisinya yang kurang tepat? Apakah pelekatan yang kurang tepat? Itu diobservasi ya, Mak ya? Betul. Nanti di usia 14 hari, kita ada konseling lagi. Apakah kenaikannya sudah baik atau belum? Jadi di hari ke-14 itu, berat badan bayi akan kembali ke berat lahir. Minimal ya, minimalnya kalau lebih dari berat lahir ya berarti jauh lebih baik gitu. Nanti ketemuan terakhir itu di saat bayi berusia 49 hari. Gitu, 49 hari biasanya nanti ini berfungsi banget sebenarnya ya buat ibu yang bekerja. Oh, ya. Gitu, karena kan ibu yang bekerja itu kan bakalan butuhin informasi-informasi. Nanti gimana nih biar bisa tetap eksklusif 6 bulan dan bisa terusin sampai 2 tahun atau lebih. Nah, di situ nanti baru belajar. Gitu loh, Ma. Duh, ini baru mukodimah ya. Harus ada sesi selanjutnya kayaknya. Oke. Mungkin kita singkat kali ya, nanti kita bikin pembahasan yang lain di luar tema DBF dan ASIP. Sekarang boleh. Supaya manfaat ASI tetap terjaga walaupun dia diperah untuk ibu-ibu yang bekerja tadi nih, Mak. Itu gimana tuh? Nah, untuk ASI perah sendiri, jadi banyak yang salah kaprah ya. Nah, untuk salah kaprah lagi nih. Jadi banyak yang, terutama untuk ibu-ibu bekerja. Mereka dari bayi baru lahir udah stok ASI untuk nanti ditinggal kerja sampai yang penuh satu freezer, sampai akhirnya mereka bingung sendiri ASInya diapain ya. Gitu. Akhirnya kasarannya, akhirnya pilihannya didonorin aja deh. Alasannya apa? Karena freezer udah nggak cukup. Kadang kita seringnya itu ya. Padahal kita sendiri kasarannya nggak mau ya kalau kita sendiri nerima istilahnya makanan atau minuman yang nggak kepake. Nah, itu yang sering salah kaprah. Jadi ASI perah itu sebenarnya yang terbaik, walaupun daya tahan simpannya lama ya, tapi yang terbaik itu ASI perah tidak disimpan lebih dari 7 hari. Oh, jadi yang sebaik-baiknya ASI perah adalah 7 hari ya? Itu untuk yang beku ya. Oh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau
tahu pemberian ASI perah yang baik dan benar itu sebenarnya seperti apa sih? Yang benar adalah yang kejar tayang. Hasil pemerahan terbaru itu yang diberikan kepada bayi. Tapi gini, Mak, misalnya kita durasi perginya lama gitu kan nggak cuma cukup satu kantong. Sedangkan kalau misalnya kejar tayang kayak gitu, kan nggak ketabung gitu loh. Nah, itu makanya pentingnya tahu ilmunya itu, Mak. Jadi misalnya begini, bayi yang menyusu menggunakan botol dot, dia akan meminum ASI bisa 3-5 kali lipat dari kapasitas lambungnya. Nah, loh. Wow. Itu kenapa orang-orang yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja, seringkali merasa kewalahan untuk memenuhi kebutuhan ASI anak-anaknya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ASI perah sendiri pemberiannya, hari ini kita pumping atau kita perah. Kita perah, itu diminum untuk besok. Jadi kalau untuk ibu-ibu bekerja nih biasanya sih saya suka kasih masukan gini, sebulan sebelum masa cuti habis, yuk kita belajar dalam artian di sini untuk 2 hal ya, satu untuk ibunya sendiri, satu untuk bayinya. Jadi untuk bayinya sendiri kita mengajarkan bayi meminum tanpa dot. Bisa banget karena anak-anak saya pun dari usia 1 hari sudah meminum dari cup feeder. Oh, 1 hari? Gitu. Ya, usia 1 hari. Jadi waktu pas yang lahiran anak terakhir ini karena gawat janin, akhirnya kita proses persalinannya yang terakhir ini kan seksio. Terus saya masih agak susah gerak. Pas nyusuin masih belum ngerasa nyaman, terus masih ada efek-efek obat bius juga kali ya, jadi masih rada lemes. Akhirnya suami yang bantu kasih ASI pakai cup feeder. Jadi suami saya yang perahin, dia kasihin juga ke bayi gitu. Jadi itu kalau untuk yang bekerja tadi balik lagi, sebulan sebelum masuk kerja, nanti bayinya siapa nih yang ngasuh? Kakek neneknya kah atau ada pengasuh misalnya. Kalau misalnya kakek neneknya, kita belajar sama kakek neneknya. Kita ajarin cara kasih ASI pakai cup feeder, pakai cangkir atau pakai sloki yang benar itu seperti apa. Pakai pipet itu seperti apa gitu. Terus nanti untuk ibunya sendiri kita belajar tentang pemerahan dan untuk manajemen waktunya seperti apa nih. Gitu. Untuk cara penyimpanannya bagaimana. Nah, jadi kalau misalnya yang ibu bekerja, kalau misalnya sudah mengikuti misalnya apa ya workshop atau udah konseling tentang manajemen laktasi ibu bekerja, itu bisa menyusui sampai 2 tahun bahkan lebih. Oh, ada ya itu workshopnya ya? Ada, banyak sebenarnya. Oh gitu. iya. Jadi sebenarnya ya itu yang tadi dibilang, untuk menyusui itu nggak hanya cuman niat dan keras kepala, tapi benar-benar harus ngerti ilmunya itu gimana sih. Karena yang sering terjadi di lapangan kayak kemarin saya juga baru ada pasien relaksasi di usia bayi 9 bulan karena dia bekerja dan anaknya pakai dot. Gitu. Dia ngerasa makin kesini produksi ASI-nya makin berkurang. Bahkan sekarang sekali perah, sekali pompa itu hanya dapat sekitar 30-60 mili. Sedangkan kebutuhan bayinya udah lebih dari itu harusnya gitu. I see. Nah, kalau misalnya kepengen konseling kayak gitu nih, ini kan menghubungi konselor laktasi ya disebutnya ya? Ada konselor menyusui dan ada konselor laktasi, konsultan laktasi. Beda itu? Oh, beda ya? Sebenarnya sih intinya sama, hanya basicnya aja yang beda. Kalau misalnya konselor menyusui itu bisa basikannya dari istilahnya kasarannya nggak perlu tenaga medis, dari tukang kebun dari
pembantu rumah tangga, dari istilahnya sekretaris, itu bisa. Siapapun bisa. Dari ibu rumah tangga, siapapun bisa untuk jadi konselor menyusui. Tapi kalau untuk konsultan laktasi, itu basisnya tenaga medis. Tenaga medis ya. Gitu. Nah, kalau Mak Bonita berarti? Kalau saya konselor menyusui. Konselor menyusui. Nah, ini Gitu. menghubunginya berarti ke komunitas-komunitas atau gimana nih? Siapa tahu ada yang membutuhkan. Kalau untuk hubunginnya sendiri, sebenarnya kita ada di sini namanya Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Itu ada Facebooknya. Terus kalau misalnya mau di Instagram saya juga ada sih sebenarnya info konselor di Indonesia, konselor menyusui. Di highlight nanti bisa dicari di situ ada di daerah mana aja, atau misalnya di situ nggak ada bisa DM ke saya atau WhatsApp ke saya. Kalau misalnya saya lagi sempat pegang handphone saat itu pasti langsung saya balas. Kalau nggak biasanya nunggu anak-anak sudah mulai tidur baru saya bisa buka HP gitu. Siap. Oke, kita masuk ke Q&A ya, Mak ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama dari Mak R. Mana lebih baik katanya, Sufor atau ASI dari ibu yang makannya jorok, kayak makan micin, makan sehat dan lain sebagainya nih, Mak? Jelas lebih baik ASI dari ibu yang makannya jorok. Walaupun makannya nggak sehat. Betul. Kenapa? Alasannya sih sebenarnya simpel ya. ASI itu diciptakan sesuai dengan kebutuhan bayi, kebutuhan masing-masing spesiesnya. Gitu. Kalau misalnya mau ngerasa enggak mendingan kasih sufornya jangan pilih yang basisnya susu sapi. And then? Pilih yang basisnya susu tikus. Karena kandungan susu dari tikus itu yang paling mendekati ASI manusia. Ayo deh. Serius. Dan itu penelitiannya ada. Kita ngeri ya. Pertama pun saya begitu tahu. Hah, serius loh susu tikus. Susu onta ya, katanya susu onta tuh juga bagus loh, Mak. Tapi itu jauh berbeda. Oh gitu. Betul. Jadi kalau nggak sama, susu tikus pun nggak sama ASI, tapi itu yang paling mendekati dengan ASI manusia. Tapi ya Mas harus. Tapi ya jangan kan untuk merah susu sapinya, lihat susu tikusnya. Untuk lihat tikusnya aja udah geli gitu. Ember. Jadi kalau misalnya ibu nih yang makan sembarangan, makannya jorok, contoh saya gitu ya, saya suka banget yang namanya seblak, apalagi kan ya, enak banget tuh. Terus bangsa makanan-makanan jadul, snack-snack yang ya istilahnya makanan receh gitu deh, zaman SD yang micinnya banyak banget, saya masih konsumsi, jelas masih. Kopi saya masih konsumsi, jelas masih. Nah, kenapa saya masih tetap kasih ASI? Karena kalau misalnya saya nggak kasih ASI, anak saya akan lebih rentan terkena infeksi. Jadi walaupun makannya jorok sekalipun itu lebih baik ya daripada Kedua, walaupun kita makannya sembarangan, ASI yang dikeluarkan akan tetap sesuai dengan kebutuhan anak dan akan tetap yang keluar adalah zat yang terbaik. Hanya, nah ini ada hanyanya. Ada hanyanya. Ada hanyanya. Hanyanya badan kitanya yang habis. Oh gitu. Habis dalam artian nutrisi-nutrisi baik yang ada di tubuh kita itu akan tersedot ke ASI. Kitanya gitu. Akhirnya kitanya yang kurang gizi. Gitu loh, Mak. Pantesan ya busui ini harus makan yang bergizi tuh supaya kondisi ibunya pun baik juga gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya nah ini salah pemikiran yang kurang tepat lagi nih. Banyak yang bilang makan yang banyak biar ASINya bagus dan biar ASINya lancar. Itu sebenarnya pemikiran yang kurang tepat, bukan salah ya. Tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ASI itu kan bahan bakunya
90% dari air. Jadi kalau mau ASINya banyak, banyakin minum dan rajin dikeluarin ASINya dari payudara. Bukan banyakin makannya. Gitu. Untuk busui untuk busui sendiri sebenarnya makannya itu cukup sehari 2 kali juga sebenarnya cukup kok. Lapar, yang penting gizi seimbang. Aduh lapar, nggak kuat aku. Jadi kadang itu memang kita sudah termindset oleh pegangan orang-orang zaman dulu bahwa ibu menyusui itu wajib makan banyak. Nah, padahal enggak gitu. Bukan sehari 2 kali atau sehari 3 kali, ngemil sehari 2 kali atau ngemil sehari sekali sebenarnya udah cukup gitu. Nggak perlu yang setiap 1 jam, aduh makan ini ya, makan itu, makan ini, makan itu. Itu memang kitanya aja kali ya yang lapar mata gitu kan istilahnya. Ya. Gitu sebenarnya. Jadi kalau ditanya baik ke pertanyaan yang tadi, pilih mana ya mendingan yang jorok itu, tetap ASI. Tetap ASI ya, Mak. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mak. Anak kalau lagi DBF pengennya miring-miring, mau tengkurap gitu, pegel deh. Ada solusi nggak? Gayanya sebenarnya ini agak susah jawabnya sebenarnya. Karena saya nggak tahu bayinya usia berapa. Oh iya benar. Jadi saya jawab secara global aja mungkin ya. Untuk bayi yang usianya yang bukan masuk golongan bayi muda itu usia 0 sampai 2 bulan. Biasanya di atas 2 bulan bayi mulai punya posisinya sendiri gitu loh istilahnya. Ya. Nah, terutama apalagi biasanya udah mulai 4 bulan. Nah, itu kalau solusinya gimana? Sebenarnya posisinya kita pakai posisi tiduran aja sih. Paling nyaman deh itu sebenarnya. Dilatih kali ya, ya posisi tiduran. Posisinya bisa kayak waktu misalnya kita IMD nih bayinya di atas gitu. Atau kitanya nyamping. Itu sebenarnya boleh berbagai gaya nih, maksudnya nggak harus yang nyamping, boleh yang anaknya di atas kayak IMD juga nggak apa-apa ya? Nggak masalah, sebenarnya posisi paling nyaman buat bayi itu ketika menyusu memang posisi IMD. Gitu. Tapi kitanya memang nggak benar-benar yang tiduran banget ya, jadi agak-agak duduk kayak sekitar 15 derajat, 30 derajat gitulah. Gitu. Jadi diganjel. Nah udah, itu posisi dia paling nyaman, ngerasa dipeluk ibunya iya, ngerasa posisi kayak di dalam perut iya. Gitu. Nyoba deh nanti deh. Dapat ilmu baru ya. Oke. Gitu. Udah sih kuesionernya cuma 2, Mak, kebetulan. Mungkin sekarang kesimpulan kali ya. Kesimpulan boleh. Kalau kesimpulannya sendiri sebenarnya kalau untuk ASI perah boleh diberikan dengan catatan yang memberikan bukan ibu kandungnya, itu yang pertama. Dan kedua, berikan ASI perah sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian kebutuhan ya memang diberikan ketika memang ibu lagi tidak bisa memberikan tidak bisa melakukan DBF. Proses menyusui DBF. Bentar. Gitu. Tadi itu ASI perah jangan ibunya memang memberikan, maksudnya ke ibunya ya udah langsung aja gitu ya maksudnya. Kalau ibunya yang memberikan atau ketika misalnya anak lagi dikasih ASI terus kita ada di sebelah anak kita nih. Yang pertama yang seringnya terjadi adalah satu anak akan menolak minum ASI. Oh gitu. Yang kedua, kalau bahasa Jermannya mah pundung gitu ya. Si anak bakalan pundung. Ngambel. Dia akan punya pikiran bahwa ibu saya kenapa sih kok nggak mau ngasih makan saya lagi? Kok nggak mau sayangin saya lagi? Bisa berpikir gitu. Bisa. Dan itu yang akhirnya si bayi juga nolak untuk nyusu. Jadi sisi psikologisnya itu akan kena gitu. Saya kira tuh tadi syaratnya tidak diberikan oleh ibu kandung karena lebih baik nyusuin langsung. Ternyata ada dampak
psikologis. Kalau untuk ya, lebih baik menyusui langsung itu memang udah memang benar ya, udah paling benar. Karena memang kan akan sesuai dengan kebutuhan anak saat itu gitu. Tapi ternyata ada dari sisi psikologis lainnya juga gitu. Iya. Dan yang terakhir kalau untuk ASI perah sendiri, berikan ASI perah yang terbaru. Yang terbaru ya. Hindari penggunaan DOT karena DOT memang bukan pilihan untuk media pemberian ASI. Dan hindari kempek. Bisa pilih cangkir, sloki, cup feeder, soft cup feeder, pipet. Atau itu dengan cara lebih baik SNS. Daripada DOT? Jauh lebih baik. Begitu. Gitu. Karena saya sudah merasakan juga di anak saya yang menggunakan DOT. Kebetulan minggu kemarin baru dari dokter gigi dan rahangnya memang betul berubah. Dan untuk pertumbuhan gigi-geliginya pun itu akhirnya kalau bahasa awamnya gigi hiu ya. Jadi bertumpuk gigi susunya belum tanggal. Gigi dewasanya itu udah keluar di belakangnya. Jadi letaknya nggak beraturan. Dan itu ternyata dampak dari penggunaan DOT dan kempeng. Gitu. Ya ampun, banyak banget ini pelajarannya. Nah, jadi istilahnya nggak apa-apa deh sekali 2 kali, tapi ya itu istilahnya katanya kita sayang sama anak, tapi kita sendiri yang kasarannya ngerusak anak gitu loh. Benar. Nah, itu yang kalau memang benar kita sayang sama anak, yuk masa sih istilahnya nggak ada waktu sedikit untuk kita mengedukasi diri gitu loh. Upgrading ya Mbak ya. Nah, betul, karena itu tiap detik, tiap menit ilmu itu akan berubah, akan bertambah. Iya. Jadi jangan pernah bosen untuk kita upgrade ilmu. Gitu. Terakhir nih sebelum kita closing, sekali lagi kalau mau menghubungi supaya bisa dapat ilmu dan bisa upgrading, harus kemana nih Mbak? Untuk hubungin bisa via Instagram atau bisa via WhatsApp. Kalau Instagramnya nanti aku cantumin deh ya di. Untuk kalau mau gampangnya sih sebenarnya tinggal ke Instagram Indonesia Menyusui, di situ ada link Telegram saya, udah tinggal langsung klik, udah langsung bisa chatting di situ. Chattingnya, siap. Nanti dicantumin juga deh sama aku di ininya. Siap, terima kasih sekali, Mak. Oke, aku loh banyak makasih nih. Ilmunya bisa sangat bermanfaat untuk membuat strong emak-emak di luar sana. Wajib strong. Kalau misalnya kita dengerin kayak gini, stres otomatis, karena saya pun merasakan dulu pertama-tama. Wah, menyusui itu ternyata seribet ini ya, ternyata susah ya, ternyata begini. Tapi begitu dijalanin, begitu ngerti, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu, oh ternyata gampang, kok ternyata lebih menenangkan untuk kesayanya pribadi pun, karena waktu istirahat lebih banyak ketika, terutama malam ya Mak ya. Anak-anak bangun udah tinggal buka BH, udah nyusuin, saya tidur, anak tidur gitu. Nah, itu banyak banget keuntungan yang didapat deh pokoknya kalau untuk menyusui sih. Iya. Oke, siap. Terima kasih Ma atas ujangan-ujangannya. Sama-sama Mbak. Semoga ilmu-ilmu yang di-sharing menjadi bermanfaat dan berkah buat semua emak-emak yang nantinya mendengarkan podcast Mak Strong. Amin. Mudah-mudahan Indonesia Menyusui juga semakin banyak menginspirasi emak-emak. Amin. Untuk bidang menyusui pastinya. Amin. Oke, terima kasih. Kita tutup ya Mak ya. Siap Mak. Oke, terima kasih sudah stay dan mendengarkan podcast kita kali ini. Lain kali kita berjumpa lagi untuk sharing hal-hal yang bermanfaat dan membuat emak-emak semakin strong. Selamat malam, salam strong. Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Strong.
Podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel.